Halo Sobat Horor, berikut adalah kisah seorang pastor yang dikalahkan oleh setan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dulu, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Film yang disutradarai oleh Alejandro Delgado ini berjudul The Exorcist Me of God. Mengisahkan tentang seorang pastor pengusir setan yang mendapat lawan sangat mengerikan. Iblis yang bernama Balban itu mampu mengalahkannya. Bahkan bukan iblis yang diusir dari tubuh manusia, namun iblis itulah yang mengusir Tuhan dari dalam manusia, hingga manusia menjadi tidak mempunyai iman lagi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Pastor Peter yang mengusir setan? Berikut ceritanya. Kisah bermula pada tahun 2003 bertempat di Numbery de Dios, Meksiko. Dr. Nelson dengan buru-buru mengendarai mobil melaju menuju sebuah panti asuhan Katolik. Ia mencari Pastor Peter dan memberitahu sesuatu jika mereka sudah tidak mempunyai banyak waktu lagi. Segera Peter dan Nelson bergegas menuju ke lokasi yang mana kedatangan dari Pastor Peter sudah dinantikan. Segera, Peter masuk ke dalam kamar dan mendapati kamar yang berantakan di mana wanita yang bernama Magali kerasukan iblis. Tangan dan kakinya diikat agar wanita yang kerasukan itu tidak menyerang siapapun. Ibu dari Magali terlihat sedang berdoa di samping ranjang, namun sayang iblis itu sama sekali tidak berpengaruh apa-apa. Ia justru mengagetkan wanita tua itu dan membuatnya jantungan. Iblis itu membuat kekacauan dengan memunculkan pengikutnya di dinding kamar itu. Nelson segera mengecek jantung dari Magali dan mengatakan jika tidak segera dilakukan pengusiran setan, jantung dari Magali sudah tidak kuat lagi. Peter pun menghubungi gurunya, Pastor Michael, untuk menanyakan apa yang harus dilakukannya. Michael menyuruh Peter untuk bersabar karena ia akan sampai 2 hari lagi dari London. Jika Peter nekat melakukan pengusiran, ia bisa mati. Peter mencoba bernegosiasi dan memberitahu, jika tidak segera dilakukan pengusiran, maka Magalilah yang akan mati. Michael mencoba mengingatkan Peter jika ada protokol yang harus dilakukan sesuai dengan aturan dari Vatikan. Sosok iblis yang merasuki Magali tiba-tiba berteriak memanggil Michael. Ia seolah pernah berurusan dengan Pastor Michael di masa lalu. Michael kembali mengingatkan Peter, jika iman Peter goyah, maka iblis bisa masuk dan menggunakan kelemahan Peter untuk menyerang balik. Secara tegas Michael melarang Peter untuk melakukan pengusiran. Namun Peter tak mau mendengar dan menutup telepon begitu saja. Peter sendiri sebenarnya masih ragu, namun ia tak punya pilihan. Ia meminta keluarga untuk menunggu di luar, sedangkan dirinya akan melakukan pengusiran sendirian. Sosok iblis yang merasuki Magali mencoba menggoda pastor itu dengan nafsu birahi. Setelah memasang kamera untuk bukti pengusiran, ia mengambil salib dan mulai berdoa. Ranjang di depan Peter terbang dan membuatnya goyang. Peter terus membaca doa untuk mengusir iblis itu, namun kekuatan sang iblis membuat doa Peter tak berfungsi. Iblis itu justru membuka dada Magali untuk menggoda Peter. Bahkan ketika Peter menyiramkan air suci, iblis tersebut justru terlihat terangsang. Sekuat tenaga Peter membaca doa, dan justru iblis itu memperlihatkan buah mangga Magali kepada Peter. Iblis itu mengetahui jika Peter menyukai Magali, dan sengaja memanfaatkan itu untuk menggodanya. Dengan suara lantang Peter kembali membaca doa, namun iblis dalam diri Magali justru malah memuaskan diri sendiri. Ia seolah menggunakan doa yang Peter ucap sebagai fetisnya. Hingga akhirnya iblis itu tertidur, bukan karena doa yang dipanjatkan Peter, melainkan karena telah selesai dengan fetisnya. Peter yang kebingungan, mengira jika pengusirannya telah berhasil. Ia mencoba mengecek keadaan dari Magali yang justru gadis itu mencium Pastor Peter. Peter yang mulai bernafsu, menyadari jika ia sudah jatuh dalam perangkap iblis. Iblis Balban itu pun masuk ke dalam tubuh Peter dan film pun dimulai. 18 tahun kemudian, di sebuah penjara di Meksiko, sipir tengah mengambil makanan yang sudah ada. Ketika ia hendak mengambil makan di tempat sel paling pojok dengan pintu besi, salah satu temannya mengejutkannya. Tiba-tiba, sipir itu berteriak, dan jarinya sudah terputus termakan oleh penghuni sel tahanan maksimum bernama Esperanza. Di tempat lain, Pastor Peter tengah melakukan panen bersama dengan para petani lokal. Sesekali Pastor Peter bercanda dengan penduduk lokal untuk mencairkan suasana. Hasil panen itu dibagikan secara cuma-cuma begitu sampai kota.
Tak semua penduduk mendapat jatah tersebut karena hasil panen tak terlalu banyak. Meski begitu, mereka tetap berterima kasih kepada Peter dan menganggap Peter sebagai orang yang suci. Seorang ibu-ibu memanggil Peter untuk meminta tolong. Ia mengajak Peter untuk ke rumahnya guna mengecek anaknya yang tengah sakit. Bercak merah terdapat di wajah, dan suhu anak itu sangat panas. Peter mengusap dahi anak yang bernama Felipe itu, dan seketika Felipe mulai tersadar. Sang ibu pun percaya dengan rumor yang mengatakan jika Peter adalah orang suci. Felipe kembali kejang-kejang, dan segera ia dibawa ke rumah sakit, milik panti asuhan gereja. Dr. Nelson segera memeriksa anak itu, begitu juga dengan suster yang ada di sana. Nelson mengatakan, jika ia sudah menelpon pusat, namun tidak mendapat respon yang baik. Bahkan mereka tidak mendapat bantuan dari gereja pusat, perihal penyakit yang menyerang. Listrik tiba-tiba padam dan terjadi sebuah kepanikan di rumah sakit itu. Suster meminta Pastor Peter untuk kembali meminta bantuan pada gereja pusat, agar anak-anak yang di sana bisa terselamatkan. Hari berikutnya Peter memberikan khotbah, serta meminta cepat untuk berdoa bersama demi kesembuhan anak-anak yang sakit. Selesai melakukan kegiatannya, Peter bersiap berangkat untuk meminta bantuan di gereja pusat. Nelson datang dan memberitahu, jika mereka sudah kehilangan 4 anak atas penyakit yang menyerang. Peter masih berpikir jika apa yang terjadi merupakan hukuman dari Tuhan. Ia masih teringat ketika melakukan eksortisme terhadap Magali. Nelson mencoba menenangkan, jika apa yang terjadi dulu adalah karena Peter dirasuki iblis. Peter tak puas dengan jawaban itu, dan ia mengatakan jika imannya lemah, hingga iblis bisa merasuk ke dalam tubuhnya. Peter masih belum bisa memaafkan diri sendiri atas apa yang terjadi di masa lalu. Bahkan ketika ia melakukan pengakuan dosa dengan Pastor Thomas, Peter tak mampu untuk melakukan tugasnya agar dosa itu bisa dibersihkan. Pastor Thomas meminta Peter untuk mengaku pada uskup atas apa yang terjadi 18 tahun lalu, di mana ketika melakukan pengusiran setan pada Magali, justru Peter melakukan sebuah pelecehan. Nelson tak setuju jika Peter mengaku apa yang dulu terjadi kepada uskup. Jika Peter tetap memberitahu kejadian yang sebenarnya, maka ia akan dikucilkan, dan tak dapat lagi membantu para anak yatim yang berada di panti asuhan gereja. Sayangnya, Peter tetap bersih teguh dan akan mengaku pada uskup demi mencari sebuah kedamaian yang ia cari selama ini di hidupnya. Siang harinya, Peter berangkat hingga sampai ke perwakilan Vatikan pada malam harinya. Peter pun disambut dengan baik oleh uskup Balducci yang selalu menganggap jika Peter adalah orang suci. Peter sendiri tak begitu menyukai julukan itu, dikarenakan ia masih menyimpan dosa, terutama dengan apa yang terjadi 18 tahun yang lalu. Balducci memberitahu, jika apa yang Peter lakukan dulu sangatlah bagus, dan pengabdian untuk membantu umat membuat Vatikan berempati. Mendengar hal tersebut, membuat Peter cukup terkejut, ia menahan, untuk memberikan sebuah kaset video berisi dosanya di masa lalu ketika melakukan eksorsisme pada Magali. Balducci justru memberikan sebuah proposal dengan cek seperti yang diminta Peter sebelumnya. Uang itu merupakan bantuan kemanusiaan dari Vatikan. Melihat jumlah uang yang sangat besar, Peter mengurungkan niat untuk mengakui perbuatan dosanya dan bergegas pergi dengan membawa uang tersebut. Pagi harinya, Peter kembali ke rumah sakit di gereja dengan membawa perlengkapan serta obat-obatan. Apa yang Peter bawa, membuat masyarakat yang ada menjadi sangat senang dan berterima kasih pada Peter. Malam harinya Peter kembali menonton video dari pengusiran setan yang dilakukannya pada Magali di tahun 2003. Ia meminta ampun dan bertobat, namun bayang-bayang mengerikan yang terjadi di masa lalu selalu menghantui Peter. Terdengar suara teriakan seorang pria dari dalam gereja. Dengan menggunakan sebuah lilin, Peter mencoba mencari tahu sumber suara itu. Peter menyadari ada yang hilang dari salib besar gereja tersebut. Sosok Yesus menghilang dari tempatnya. Terdengar suara langkah kaki dari belakang. Peter melihat sosok pria menangis di pojokan, dengan luka di sekujur badan dan mengalirkan banyak darah. Peter mencoba meraih punggung pria itu, dan sosok itu ternyata adalah Yesus yang menghilang dari salib di depan gereja. Sosok Yesus menghilang begitu saja, dan Peter mencoba untuk bangkit kembali. Peter terus memanjatkan doa, dan pintu lemari terbuka dengan sendirinya. Segera diambilnya tatakan lilin sebagai senjata, dan mengecek isi lemari itu yang ternyata kosong. Tiba-tiba, Peter terbangun dari mimpi buruknya. Ia bersyukur kengerian yang dialaminya hanya mimpi semata.
Dering telepon berbunyi dari urip sipir penjara Sagrado Corazon. Sipir itu mengatakan, jika seorang tahanan membutuhkan seorang pendeta dan ingin berbicara secara langsung dengan Peter. Urip memberitahu, jika ia sudah tidak mempunyai banyak waktu. Pagi harinya Peter pun mengunjungi gereja sesuai dengan permintaan sang sipir. Dr. Nelson menjelaskan, jika narapidana itu mengalami gejala epilepsi dan sudah tidak makan selama 2 minggu. Narapidana yang bernama Esperanza, dituduh telah membunuh orang, dan korbannya mati kehabisan darah, tergantung di pohon, dengan kepala yang berputar. Urip menjelaskan jika ia dan para pekerja telah melakukan berbagai upaya, hingga akhirnya ia menghubungi Peter. Urip mengantar ke dalam penjara, dan mengingatkan untuk menjaga jarak. Esperanza terlihat jongkok membelakangi pintu dengan sinar matahari yang masuk melalui celah ventilasi. Peter hanya diperbolehkan bicara dari jauh, karena terlalu berbahaya jika berada lebih dekat. Peter menanyai gadis itu. Esperanza menjawab dengan suara berat, mengatakan jika Paskah membawa kebahagiaan. Apa yang diucapkannya sama persis dengan apa yang dikaitkan Uskup Bertucci pada Peter ketika memberi cek donasi kemanusiaan tempo hari. Iblis itu tiba-tiba berkata, jika ia berlima dengan anak-anak. Peter tak mengerti dan menanyakan maksud dari perkataan Esperanza. Peter menanyakan, siapa Esperanza yang sebenarnya? Ternyata gadis itu telah dirasuki iblis Balban. Iblis itu menyapa Peter, dan mereka bisa bertemu kembali setelah sekian lama. Iblis itu kembali menggoda Peter dengan nafsu birahi. Iblis dalam tubuh Esperanza tahu, jika dulu ia pernah mengalahkan pendeta itu. Peter pun bergegas pergi, di mana sang iblis berteriak kegirangan. Ketika mereka berada di lorong, suara mengerikan memekakan telinga, dan suara teriakan iblis membuat siapa saja yang mendengar merasa kesakitan. Di ruang istirahat, Peter menjelaskan, jika dulu ia pernah melakukan pengusiran setan yang pertama dan berjanji akan menjadi yang terakhir. Urip pun meminta Peter untuk melakukan demi ibunya, karena ibu dari Esperanza telah putus asa dan kasihan. Ternyata sang ibu yang dimaksud adalah Magali, yang meminta Peter untuk melakukan pengusiran setan demi putrinya. Esperanza merupakan anak dari Peter ketika dulu ia melakukan kesalahan dalam pengusiran setan dalam tubuh Magali. Magali menjelaskan, jika Esperanza meminta Peter untuk datang. Bahkan putrinya itu tak tahu, jika di dekat penjara itu ada ayahnya. Magali mengatakan, jika dirinya tak bisa tinggal di panti asuhan gereja, karena kejadian masa lalu. Magali sangat malu atas apa yang Peter lakukan padanya. Ia tak mau menanggung trauma secara terus-terusan. Peter yang mendengar itu pun membela diri, yang mengatakan jika waktu itu bukan dirinya, melainkan iblis yang merasuki dirinya, dan melakukan pelecehan terhadap Magali, hingga mempunyai anak. Magali memberikan foto wajah asli dari Esperanza, dan meminta Peter untuk menyelamatkan anak mereka, jika Peter ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Malam harinya, Peter mengalami tindihan. Ia terbangun, namun tubuhnya sama sekali tak bisa digerakkan. Muncul sosok dari balik selimut di sebelahnya. Peter berusaha keras berdoa, hingga sosok yang mendekatinya menghilang, dan tubuh Peter kembali bisa digerakkan lagi. Namun, tiba-tiba Peter terbangun dari mimpi buruknya. Pagi harinya, Dr. Nelson memberitahu jika Felipe telah meninggal. Ia mengatakan, telah melakukan berbagai upaya agar anak itu bisa sembuh, namun sayang takdir berkata lain. Ibu dari Felipe datang dan terkejut mengetahui anaknya sudah meninggal. Peter mencoba menenangkan sang ibu dengan berkata, jika Tuhan akan menjemputnya di surga, namun ibu itu justru berkata, jika Tuhan tidaklah ada, dan orang suci hanyalah kebohongan semata. Ia tak percaya lagi, jika Peter adalah orang suci, karena kematian anaknya. Malam harinya, Magali kembali masuk ke panti asuhan, ia melihat Peter yang tengah memimpin doa tidur untuk anak-anak. Peristiwa itu mengingatkan ketika dulu ia menjadi suster di panti asuhan tersebut. Magali menyanyikan lagu Natal, dan memberikan hadiah yang terdapat di bawah ranjang. Anak-anak sangat senang mendapatkan hadiah-hadiah itu. Magali teringat dengan Camilla yang dulu dirawatnya, kini sudah besar dan menjadi suster di sana. Mereka saling berpelukan, untuk melepas rindu setelah bertahun-tahun tak bertemu. Malam harinya, Peter pun kembali memandangi foto anaknya yang sudah besar. Pagi harinya, Peter kembali mendatangi Balducci dan memberitahu tentang Esperanza. Peter khawatir jika anaknya akan dipindahkan ke penjara remaja. Namun karena bobroknya birokrasi, anaknya masih tetap di sana.
Balducci pun segera meminta Peter untuk melakukan pengusiran setan pada gadis itu. Balducci merasa kasihan, jika gadis remaja tersebut harus kehilangan nyawa karena kerasukan setan. Balducci juga meminta Peter untuk tidak khawatir masalah Vatikan, karena dia akan mengurusnya. Peter pun meminta seseorang untuk menemani dalam melakukan pengusiran nanti. Pastor Michael, guru dari Peter pun datang ke tempat gereja. Mereka berdua saling melepas rindu karena sudah lama tak bertemu. Pastor Michael bercanda dengan mengatakan, jika ia bisa sampai neraka, maka ia juga bisa sampai Meksiko. Karena menurut London Times, tempat itu hampir sama. Majalah London Times menggambarkan Meksiko seperti neraka. Michael menanyakan, tidak melakukan pengusiran sendiri? Peter menjawab, jika gurunya itu adalah pengusir setan terbaik yang pernah ada. Michael pun memberitahu, jika Peter telah mengalahkan Balban dan mengusirnya. Mendengar hal itu, Peter kebingungan. Ia mengakui jika dirinya sebenarnya tidak berhasil mengalahkan Balban. Michael tak mengerti maksud dari muridnya itu. Peter menjelaskan, jika Balban meninggalkan Magali dan merasukinya, yang kemudian pergi begitu saja. Michael tak percaya dan memberitahu jika Balban tidak akan meninggalkan begitu saja tanpa mengambil nyawa Peter. Michael menanyakan Peter, jika apa yang dulu Peter lakukan adalah mengusir Balban, karena terbukti masih hidup sampai sekarang. Malam harinya, Peter pun membakar kaset video tentang aibnya. Ia kembali teringat, di mana ketika dirinya kerasukan Balban, Peter menggauli Magali hingga hamil dan mempunyai anak. Michael datang menemani Peter malam itu, ia menanyakan apa yang membuat Peter gelisah. Peter menjelaskan, jika ia bermimpi Yesus telah dirasuki dan mencekik dirinya. Michael menjelaskan, jika Balban mencoba untuk menguasai Peter. Di dalam gereja, Camilla berdoa di depan Bunda Maria. Tiba-tiba patung itu menghilang dari hadapannya. Di luar, Michael mengatakan, jika Balban merupakan iblis dari keturunan bangsawan, dengan banyak pasukan yang mengikutinya. Jika Balban mencoba menghubungi Peter, maka iblis itu tidak melakukannya tanpa sebuah tujuan. Menurut Michael, Peter sudah masuk dalam rencana iblis Balban. Di dalam gereja, Camilla melihat tetesan darah di dalam lorong, terdapat sebuah kain putih, dan ketika dibuka, ada boneka bayi yang membuat Camilla sangat terkejut. Sosok patung datang dari belakang, mendekati Camilla. Patung itu sudah dirasuki iblis dan langsung menyerang Camilla yang tengah mencoba untuk kabur. Namun iblis itu menyeret Camilla masuk ke dalam sebuah ruangan. Sementara itu, salah satu bocil terbangun karena mendengar suara nyanyian tengah malam. Ditutupnya pintu itu, hingga tiba-tiba gedoran terdengar sangat kencang. Bocil yang bangun mulai terkejut dan ketakutan. Pintu kayu yang berat pun berhasil jebol, dan para bocil berteriak ketakutan. Suara-suara kecil membuat Peter dan Michael panik dan segera bergegas pergi. Camilla yang kerasukan pun berusaha membunuh bocah dengan kekuatan telekinesis. Untungnya, Magali datang dan menghentikan hal itu. Ia berusaha menahan tubuh Camilla, namun Camilla yang kerasukan membuatnya jauh lebih kuat. Michael yang datang, segera mengusir setan yang merasuki Camilla. Dibantu Peter, dan dengan usaha yang keras, setan dalam tubuh Camilla berhasil diusir. Peter mencoba menenangkan anak-anak yang ada. Peter menyadari ada tanda aneh di beberapa anak yang sama, mirip seperti Felipe. Pagi harinya, Peter bersama Michael pergi menuju ke penjara tempat Esperanza dirawat. Michael keheranan dengan penjara itu. Ia tak tahu harus menyemprotkan dengan air suci atau cairan pembersih. Peter menjelaskan, jika itu adalah penjara dunia ketiga. Esperanza sudah menunggu kedatangan dua pastor itu, dan berdiri menatap ke arah pintu. Iblis dalam tubuh Esperanza kembali menggoda Peter. Ia berusaha menyalahkan Peter atas apa yang terjadi dengan anak-anak di panti asuhan. Peter yang mulai tersulut emosinya, coba diterangkan oleh Michael. Kini giliran Michael yang memancing iblis tersebut, ia meremehkan, jika sebenarnya tak ada iblis di sana, dan ia berniat untuk pergi minum bir lokal. Tiba-tiba pintu besi ruangan itu tertutup dengan sendirinya. Michael kembali memprovokasi iblis itu, namun justru iblis tersebut memuntahkan cairan hijau beserta 2 jari dari sipir yang sudah busuk. Michael tiba-tiba mendapat serangan, dan iblis mengatakan, jika ia dan Michael mempunyai kesepakatan. Iblis itu mengungkap dosa masa lalu Michael, ketika ia kehilangan keponakannya. Di luar ruangan, para tahanan menjadi menggila. Peter dan Michael mencoba membaca doa untuk mengusir iblis itu.
Tiba-tiba, iblis berlari dan menggigit telinga dari Michael. Esperanza terus menyerang, hingga akhirnya Dr. Nelson menyuntikkan obat bius, dan membuat Esperanza yang kerasukan menjadi tertidur. Magali sangat bersedih melihat kondisi anaknya. Peter dan Michael kembali berdiskusi. Michael meminta untuk mengosongkan penjara, namun Oribe tak bisa melakukan itu. Oribe tak mau memindahkan orang yang ada di penjara. Ia beralasan, dirinya tak ingin terkena masalah yang lebih parah lagi. Dr. Nelson memberi ide, jika ia bisa membuat para narapidana menjadi pingsan ketika melakukan pengusiran setan. Peter bertanya pada Michael, kenapa doanya tak bisa menyakiti iblis itu? Michael memberitahu, jika Balban adalah iblis penipu. Michael meminta Peter untuk tidak mempercayai perkataan iblis itu, termasuk perkataan tentangnya. Ia mengingatkan pada Peter untuk tidak membuat kesepakatan dengan iblis tersebut. Satu persatu narapidana disuntik bius, hingga ada satu orang yang berhasil mencuri kunci. Michael menyiapkan uap air suci. Menurutnya, hal itu akan mencegah Balban berpindah dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Peter menanyakan metode itu, karena tak ada logo dari Vatikan. Michael menjelaskan, jika iblis tidak akan tertipu dengan ritual yang sama. Michael merasa kesal dengan Vatikan yang mengirim mereka, dan meninggalkan untuk bertarung dengan iblis. Bahkan menurutnya, iblis sebenarnya ada di jajaran Vatikan. Peter ingin menyanggah, namun gurunya itu memberitahu, jika pengusir setan bisa melakukan dengan metodenya sendiri. Dan jika pendeta yang melakukan pengusiran setan ragu-ragu dan tak beriman, iblis akan menjadi semakin kuat. Peter kembali berbincang dengan Magali. Magali menceritakan anak mereka yang selalu berusaha mendapatkan apa yang diinginkan. Peter kembali meminta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu. Magali sendiri juga melakukan yang sama, dan ia meminta maaf karena terlalu keras dengan Peter selama ini. Magali mengaku bersyukur bisa memiliki Esperanza, dan merawatnya dengan baik. Peter juga mengakui, jika ia sangat mencintai Magali sejak dulu kala. Uribe datang dan mengatakan, jika ia sudah mengunci semua penjara, dan menyerahkan penjara itu pada Peter untuk dilakukan pengusiran setan. Magali minta pada Peter untuk menyelamatkan Esperanza. Peter dan Michael memulai aksinya, listrik tiba-tiba berkedip dan seketika lampu mati. Mereka mencoba memasuki ruangan Esperanza, namun sayang pintunya terbuka, dan Esperanza sudah menghilang. Mereka melihat tulisan dengan nama anak-anak dari panti asuhan, sementara itu Nelson yang melakukan pengecekan melihat sosok wanita yang menangis. Ketika didekati, gadis itu langsung menyerang Nelson dengan brutal. Michael dan Peter segera mencari Nelson, dan mendapati dokter itu terkapar bersimbah darah. Dengan susah payah, Nelson meminta Peter untuk lari. Tiba-tiba sosok gadis turun dari plafon, gadis yang kerasukan bertambah dan mengepung Michael. Peter dan Michael segera membaca doa dan membuat para gadis yang kerasukan menggeliat ketakutan. Sosok Esperanza ada di sana dan memerintahkan iblis untuk menyerang mereka semua. Salah satu gadis menyerang Michael, hingga terpaksa Michael pun membunuhnya. Mereka berlari menuju ke kantin penjara. Di sana Michael meminta Peter untuk mengakui dosa-dosanya, karena doa yang dipanjatkan Peter tak berfungsi. Peter pun memberitahu, jika Esperanza sebenarnya adalah anaknya, ia melakukan hubungan ketika dirasuki oleh Balban. Michael menegaskan, jika Peter tak akan pernah mengusir Balban, karena Peter masih membawa dosa. Peter sendiri mengatakan jika dirinya tahu akan hal itu, maka ia meminta bantuan Michael yang pernah mengalahkan Balban. Michael pun akhirnya mengakui sesuatu, jika apa yang dikatakan oleh Balban benar adanya. Dirinya telah melakukan kesepakatan dengan iblis itu, dengan menjual jiwanya demi menyelamatkan seorang anak. Michael yang sudah bersimbah darah pun akhirnya meninggal. Namun sebelum itu, ia memperingatkan Peter untuk tidak melakukan kesepakatan, apapun yang terjadi. Peter akhirnya membuat pengakuan tentang apa yang terjadi 18 tahun lalu, dan mengirimkan video rekaman itu pada Uskup Balducci. Merasa dosanya sudah bersih, Peter kali ini mencoba mengusir setan seorang diri. Ia melihat Yesus yang sedang menyeret salib. Patung Yesus yang kerasukan setan itu bergerak cepat mendekati Peter. Dengan air suci, Peter membuat para setan itu kelimpungan, hingga akhirnya Esperanza muncul dari belakang, dan menyerang Peter. Ketika sadar, Peter sudah berada terikat di kursi. Kali ini, justru Balban yang mencoba mengusir Tuhan dari dalam diri Peter.
Sementara itu, di rumah sakit, Camilla yang berjaga sendiri kebingungan, karena anak yang ada di sana kejang-kejang. Ia tak bisa keluar, dan lagi-lagi sosok patung kembali muncul mendekati Camilla. Para setan sedang berusaha untuk mengusir Tuhan dari dalam diri Peter. Peter melawan sekuat tenaga, memohon pada Tuhan untuk tidak meninggalkannya. Para iblis pun kelimpungan dan kesakitan. Balban membaca doa sebaliknya. Di bangsal sendiri, Camilla mendapatkan serangan, dan ia tak bisa berkutik. Balban terus memaksa Peter, agar diizinkan untuk masuk ke dalam tubuhnya. Peter yang sudah hampir menang, berkat doa dan uap air suci, justru mendapat pilihan sulit. Patung anak buah Balban mulai membunuh anak yang ada di bangsal satu persatu. Peter pun akhirnya membuat kesepakatan agar bisa menyelamatkan putrinya dan anak-anak. Balban meminta Peter untuk membuat Tuhan keluar dari tubuhnya, yang berarti Peter menjadi tidak beriman dengan Tuhan. Setelah kesepakatan itu, anak-anak yang dirawat menjadi sehat, dan Esperanza kembali sadar. Iblis Balban menghilang entah kemana. Pagi harinya, Peter menggendong Esperanza keluar dari penjara. Magali sangat senang, anaknya sudah terbebas dari kerasukan. Beberapa hari setelahnya, Peter kembali mengisi khotbah untuk para jemaat yang ada. Bahkan kabar tentang pengusiran setan itu, sampai ke telinga, dan menjadi berita viral saat itu. Uskup Balducci juga turut datang menjenguk Peter. Segera Peter mendatangi Balducci, dan menanyakan tentang video yang dikirim. Balducci pun mengaku telah menghapus video itu, dan Vatikan tak perlu tahu apa yang terjadi. Balducci menawarkan pekerjaan sebagai penasehat khusus di Vatikan. Esperanza datang dan mengucapkan terima kasih. Ketika Esperanza pergi, tatapan Peter berubah, dan Balducci segera memuja sosok iblis Balban. Ternyata selama ini, Balducci adalah agen ganda, di mana ia pemuja setan, dan juga menjadi uskup. Ketika Peter dirasuki oleh iblis Balban, ternyata Esperanza dirasuki oleh sosok malaikat. Peter dan Balducci pun bergegas pergi menuju ke Vatikan. Peter yang sudah dikuasai iblis Balban, bergerak menuju Vatikan, untuk menjalankan misi besarnya. Dan film pun berakhir. Iblis Balban telah menguasai diri Peter, meski sudah diperingatkan untuk tidak melakukan kesepakatan. Peter terpaksa melakukan itu demi menyelamatkan banyak nyawa. Di budaya setan, memang nyata adanya. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.